Saat matahari mulai tenggelam dan kabut tipis menyelimuti Sungai Musi, para nelayan memilih menarik perahu mereka ke daratan. Bukan tanpa alasan. Konon, pada waktu inilah makhluk penunggu sungai mulai menampakkan kehadirannya. Riak air bergerak tanpa angin. Bisikan terdengar dari kedalaman, dan bayangan hitam muncul lalu menghilang begitu saja. Masyarakat menyebutnya Antu Banyu, sosok misterius yang dipercaya akan menyeret siapapun yang melanggar pantangan sungai. Apakah ia sekadar cerita untuk menakuti, atau benar-benar teror nyata dari alam yang murka? Selamat datang di channel ini, tempat kita bersama-sama menelusuri kisah-kisah legenda Nusantara yang syarat misteri, nilai kehidupan, dan kearifan leluhur. Pada video kali ini, kami akan mengajak Anda menyelami legenda kelam dari Sumatera Selatan. Kisah Antu Banyu, makhluk mistis yang dipercaya menjadi penunggu Sungai Musi. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam ceritanya, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar warisan cerita rakyat Indonesia terus hidup dan menginspirasi generasi berikutnya. Saat matahari mulai tenggelam dan kabut tipis menyelimuti Sungai Musi, para nelayan memilih menarik perahu mereka ke daratan. Bukan tanpa alasan. Konon, pada waktu inilah makhluk penunggu sungai mulai menampakkan kehadirannya. Riak air bergerak tanpa angin, bisikan terdengar dari kedalaman, dan bayangan hitam muncul lalu menghilang begitu saja. Masyarakat menyebutnya Antu Banyu, sosok misterius yang dipercaya akan menyeret siapapun yang melanggar pantangan sungai. Apakah ia sekadar cerita untuk menakuti, atau benar-benar teror nyata dari alam yang murka? Sejak zaman nenek moyang, Sungai Musi telah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Sumatera Selatan. Airnya yang panjang dan lebar mengalir membawa rezeki, menjadi jalur perdagangan, sumber ikan, serta saksi bisu tumbuhnya peradaban di sekitarnya. Pada siang hari, sungai tampak ramah dan penuh aktivitas. Perahu-perahu kecil berlalu lalang, anak-anak bermain di tepian, dan suara nelayan saling bersahutan. Namun, ketika senja mulai turun, wajah Sungai Musi perlahan berubah. Langit yang memerah seolah memberi tanda agar manusia segera beranjak pergi. Angin menjadi dingin, air sungai tampak lebih gelap, dan riak kecil muncul tanpa sebab. Pada waktu inilah, para orang tua selalu mengingatkan agar siapapun tidak lagi berada di sungai. Konon, Sungai Musi memiliki penjaga yang tidak terlihat mata, tetapi kehadirannya dapat dirasakan oleh mereka yang peka. Beberapa nelayan mengaku pernah mendengar suara bisikan lirih yang memanggil nama mereka dari tengah sungai. Ada pula yang melihat bayangan hitam besar bergerak melawan arus, lalu menghilang di balik gelombang. Perasaan berat di dada, rasa takut tanpa sebab, dan bulu kuduk yang berdiri menjadi pertanda bahwa sesuatu sedang mengintai. Penduduk setempat menyebut fenomena itu sebagai tanda kehadiran Antu Banyu. Makhluk ini diyakini tidak selalu menampakkan diri, namun keberadaannya terasa jelas ketika pantangan sungai dilanggar. Sungai Musi, menurut kepercayaan lama, bukan hanya hamparan air biasa, melainkan tempat yang memiliki roh dan aturan tak tertulis. Karena itu, masyarakat diajarkan untuk menjaga ucapan, perilaku, dan niat saat berada di sungai. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh serakah, dan tidak boleh meremehkan kekuatan alam. Sebab bagi mereka, Sungai Musi bukan sekedar sumber kehidupan, melainkan wilayah yang sakral. Dan di kedalamannya, Antu Banyu dipercaya terus mengawasi, menunggu siapa saja yang lalai dan berani melanggar batas. Saat matahari mulai tenggelam dan kabut tipis menyelimuti Sungai Musi, para nelayan memilih menarik perahu mereka ke daratan. Bukan tanpa alasan. Konon, pada waktu inilah makhluk penunggu sungai mulai menampakkan kehadirannya. Riak air bergerak tanpa angin, bisikan terdengar dari kedalaman, dan bayangan hitam muncul lalu menghilang begitu saja. Masyarakat menyebutnya Antu Banyu, sosok misterius yang dipercaya akan menyeret siapapun yang melanggar pantangan sungai. Apakah ia sekedar cerita untuk menakuti, atau benar-benar teror nyata dari alam yang murka? Legenda tentang Antu Banyu tidak muncul begitu saja. Kisahnya diwariskan dari mulut ke mulut oleh para tetua kampung yang hidup berdampingan dengan Sungai Musi sejak generasi terdahulu. Menurut cerita lama, Antu Banyu berasal dari arwah manusia yang semasa hidupnya dikenal serakah dan tidak menghormati sungai. Ia mengambil ikan tanpa batas, merusak tepian sungai, dan sering berkata kasar seolah sungai hanyalah benda mati yang bisa diperlakukan sesuka hati. Pada suatu malam yang gelap, orang itu nekat melaut meski telah diperingatkan untuk tidak turun ke sungai saat waktu terlarang. Langit saat itu mendung, angin bertiup kencang, dan arus Sungai Musi tampak tidak biasa. Namun keserakahan menutup akal sehatnya. Ia tetap memaksa perahunya melaju ke tengah sungai, yakin bahwa keberanian dan pengalamannya akan melindungi dirinya. Tak lama kemudian, air sungai bergejolak. Perahu yang ditumpanginya terguncang hebat, jaring terbelit tanpa sebab, dan suara gemuruh terdengar dari dasar sungai.
Dalam kepanikan, ia berteriak meminta tolong, tetapi tak seorang pun mendengar. Arus deras menyeret tubuhnya ke dalam kegelapan, dan sejak saat itu ia tidak pernah kembali. Beberapa hari kemudian, warga menemukan perahunya terdampar di tepi sungai tanpa pemilik. Sejak kejadian itu, gangguan-gangguan aneh mulai terjadi. Nelayan melihat sosok hitam bermata pucat muncul dari air dengan tubuh basah dan napas berat. Mereka percaya arwah orang tersebut tidak diterima oleh alam, lalu terikat di Sungai Musi sebagai Antu Banyu. Antu Banyu diyakini menjadi makhluk penjaga yang murka, bukan karena takdir semata, melainkan sebagai perwujudan hukuman atas keserakahan manusia. Ia muncul untuk mengingatkan bahwa sungai memiliki batas dan aturan yang tidak boleh dilanggar. Dari sanalah kepercayaan tentang Antu Banyu semakin menguat, menjelma menjadi legenda kelam yang terus hidup di sepanjang aliran Sungai Musi. Saat matahari mulai tenggelam dan kabut tipis menyelimuti Sungai Musi, para nelayan memilih menarik perahu mereka ke daratan. Bukan tanpa alasan. Konon pada waktu inilah makhluk penunggu sungai mulai menampakkan kehadirannya. Riak air bergerak tanpa angin, bisikan terdengar dari kedalaman, dan bayangan hitam muncul lalu menghilang begitu saja. Masyarakat menyebutnya Antu Banyu. Sosok misterius yang dipercaya akan menyeret siapapun yang melanggar pantangan sungai. Apakah ia sekedar cerita untuk menakuti, atau benar-benar teror nyata dari alam yang murka? Waktu terus berjalan, generasi silih berganti. Namun kisah Antu Banyu tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan masyarakat Sungai Musi. Meski perahu kini lebih modern dan kehidupan semakin berubah, cerita tentang makhluk penjaga sungai itu tetap diceritakan dari orang tua kepada anak-anak mereka. Bukan untuk menakut-nakuti semata, melainkan sebagai pengingat tentang batas antara manusia dan alam. Para tetua adat selalu menegaskan bahwa Antu Banyu bukan sekedar sosok gaib yang haus korban. Ia adalah simbol dari murka alam ketika manusia melupakan adab dan kesederhanaan. Sungai Musi, yang sejak dahulu memberi kehidupan, tidak pernah meminta imbalan berlebihan. Namun ketika keserakahan menguasai hati manusia, keseimbangan pun terganggu. Kini, setiap kali senja tiba dan matahari perlahan tenggelam di balik aliran Sungai Musi, warga masih memilih berhenti beraktivitas. Mereka duduk di beranda rumah, menutup hari dengan doa, dan membiarkan sungai beristirahat dalam kesunyian. Tidak ada lagi teriakan panik atau perahu terbalik, hanya suara air yang mengalir tenang. Legenda Antu Banyu hidup bukan karena rasa takut, melainkan karena kesadaran. Kesadaran bahwa manusia bukan penguasa tunggal alam semesta. Ada aturan tak tertulis yang harus dijaga, ada harmoni yang tidak boleh dilanggar. Selama nilai itu dipelihara, Sungai Musi akan tetap menjadi sahabat, bukan ancaman. Dan begitulah Antu Banyu dikenang, bukan sebagai teror semata, tetapi sebagai peringatan abadi bahwa alam selalu mengawasi, mendengar, dan pada waktunya akan menegur siapapun yang lupa diri. Saat matahari mulai tenggelam dan kabut tipis menyelimuti Sungai Musi, para nelayan memilih menarik perahu mereka ke daratan. Bukan tanpa alasan, konon pada waktu inilah makhluk penunggu sungai mulai menampakkan kehadirannya. Riak air bergerak tanpa angin, bisikan terdengar dari kedalaman, dan bayangan hitam muncul lalu menghilang begitu saja. Masyarakat menyebutnya Antu Banyu, sosok misterius yang dipercaya akan menyeret siapapun yang melanggar pantangan sungai. Apakah ia sekedar cerita untuk menakuti, atau benar-benar teror nyata dari alam yang murka? Saat matahari mulai tenggelam dan kabut tipis menyelimuti Sungai Musi, para nelayan memilih menarik perahu mereka ke daratan. Bukan tanpa alasan. Konon, pada waktu inilah makhluk penunggu sungai mulai menampakkan kehadirannya. Riak air bergerak tanpa angin, bisikan terdengar dari kedalaman, dan bayangan hitam muncul lalu menghilang begitu saja. Masyarakat menyebutnya Antu Banyu, sosok misterius yang dipercaya akan menyeret siapapun yang melanggar pantangan sungai. Apakah ia sekedar cerita untuk menakuti, atau benar-benar teror nyata dari alam yang murka? Menghadapi teror Antu Banyu yang semakin nyata, masyarakat di sepanjang Sungai Musi tidak tinggal diam. Mereka meyakini bahwa makhluk tersebut tidak bisa dihadapi dengan kekuatan fisik, melainkan dengan sikap hormat dan kepatuhan terhadap adat leluhur. Sejak saat itu, berbagai pantangan dan ritual mulai dijalankan dengan penuh kesungguhan. Pantangan paling utama adalah larangan turun ke sungai saat senja hingga malam hari. Waktu tersebut dipercaya sebagai saat ketika dunia manusia dan alam gaib saling beririsan. Selain itu, masyarakat dilarang berkata kasar, meludah sembarangan atau bersikap sombong ketika berada di sungai. Bahkan menyebut nama Antu Banyu secara sembarangan dianggap dapat mengundang kehadirannya. Para tetua adat juga mengajarkan ritual khusus untuk memohon perlindungan.
pada hari-hari tertentu, warga berkumpul di tepian sungai membawa sesaji berupa hasil bumi, air bersih, dan doa-doa adat. Ritual ini bukan untuk menyembah, melainkan sebagai simbol permohonan izin dan penghormatan kepada penjaga alam. Air sungai dipercikan ke tanah, doa dipanjatkan agar terhindar dari mara bahaya dan keseimbangan tetap terjaga. Selain ritual, masyarakat juga menjaga sikap batin. Mereka diajarkan untuk tidak serakah dalam mengambil hasil sungai, hanya mengambil secukupnya sesuai kebutuhan. Anak-anak sejak kecil sudah diingatkan agar tidak bermain air saat senja dan selalu menghormati sungai seperti menghormati orang tua sendiri. Perlahan, kejadian-kejadian aneh mulai berkurang. Nelayan yang mematuhi pantangan kembali dengan selamat, dan Sungai Musi kembali terasa tenang. Namun rasa hormat tidak pernah luntur. Bagi masyarakat, ketenangan itu bukan pertanda Antu Banyu lenyap, melainkan tanda bahwa keseimbangan telah kembali. Selama manusia menjaga adab dan batas, sungai akan tetap memberi kehidupan tanpa menuntut korban. Waktu terus berjalan, generasi silih berganti. Namun kisah Antu Banyu tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan masyarakat Sungai Musi. Meski perahu kini lebih modern dan kehidupan semakin berubah, cerita tentang makhluk penjaga sungai itu tetap diceritakan dari orang tua kepada anak-anak mereka. Bukan untuk menakut-nakuti semata, melainkan sebagai pengingat tentang batas antara manusia dan alam. Para tetua adat selalu menegaskan bahwa Antu Banyu bukan sekadar sosok gaib yang haus korban. Ia adalah simbol dari murka alam ketika manusia melupakan adab dan kesederhanaan. Sungai Musi yang sejak dahulu memberi kehidupan tidak pernah meminta imbalan berlebihan. Namun ketika keserakahan menguasai hati manusia, keseimbangan pun terganggu. Kini, setiap kali senja tiba dan matahari perlahan tenggelam di balik aliran Sungai Musi, warga masih memilih berhenti beraktivitas. Mereka duduk di beranda rumah, menutup hari dengan doa, dan membiarkan sungai beristirahat dalam kesunyian. Tidak ada lagi teriakan panik atau perahu terbalik, hanya suara air yang mengalir tenang. Legenda Antu Banyu hidup bukan karena rasa takut, melainkan karena kesadaran. Kesadaran bahwa manusia bukan penguasa tunggal alam semesta. Ada aturan tak tertulis yang harus dijaga, ada harmoni yang tidak boleh dilanggar. Selama nilai itu dipelihara, Sungai Musi akan tetap menjadi sahabat, bukan ancaman. Dan begitulah Antu Banyu dikenang, bukan sebagai teror semata, tetapi sebagai peringatan abadi bahwa alam selalu mengawasi, mendengar, dan pada waktunya akan menegur siapapun yang lupa diri. Saat matahari mulai tenggelam dan kabut tipis menyelimuti Sungai Musi, para nelayan memilih menarik perahu mereka ke daratan. Bukan tanpa alasan, konon pada waktu inilah makhluk penunggu sungai mulai menampakkan kehadirannya. Riak air bergerak tanpa angin, bisikan terdengar dari kedalaman, dan bayangan hitam muncul lalu menghilang begitu saja. Masyarakat menyebutnya Antu Banyu, sosok misterius yang dipercaya akan menyeret siapapun yang melanggar pantangan sungai. Apakah ia sekedar cerita untuk menakuti, atau benar-benar teror nyata dari alam yang murka? Legenda Antu Banyu mengajarkan kita bahwa setiap kisah rakyat tidak lahir hanya untuk menakut-nakuti, melainkan menyimpan pesan moral yang dalam. Di balik sosok mistis yang menghuni Sungai Musi, tersirat peringatan tentang keserakahan, kelalaian, dan sikap manusia yang sering lupa diri terhadap alam. Sungai bukan sekedar sumber daya, tetapi bagian dari kehidupan yang harus dihormati dan dijaga keseimbangannya. Melalui cerita ini, kita diingatkan bahwa alam memiliki cara sendiri untuk menegur manusia ketika batas-batas dilanggar. Hormat terhadap tradisi, menjaga tutur kata, serta mengambil secukupnya dari alam adalah nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur kita. Jika nilai-nilai itu ditinggalkan, maka kerusakan dan bencana hanyalah soal waktu. Semoga kisah Antu Banyu tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga bahan renungan bagi kita semua, agar lebih bijak dalam bersikap, lebih peduli terhadap lingkungan, dan lebih menghargai warisan budaya Nusantara. Cerita rakyat seperti ini adalah cermin kehidupan yang tetap relevan meski zaman terus berubah. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar kisah-kisah legenda Nusantara terus hidup dan dikenal oleh generasi selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita menarik dan penuh. Saat matahari mulai tenggelam dan kabut tipis menyelimuti Sungai Musi, para nelayan memilih menarik perahu mereka ke daratan. Bukan tanpa alasan. Konon, pada waktu inilah makhluk penunggu sungai mulai menampakkan kehadirannya. Riak air bergerak tanpa angin, bisikan terdengar dari kedalaman, dan bayangan hitam muncul, lalu menghilang begitu saja. Masyarakat menyebutnya Antu Banyu, sosok misterius yang dipercaya akan menyeret siapapun yang melanggar pantangan sungai. Apakah ia sekedar cerita untuk menakuti, atau benar-benar teror nyata dari alam yang murka?